Um, kita mulai dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu sepanjang hari ini dan pada siang ini. Berkatilah kami agar kami boleh mengalami perjumpaan, mengalami proses yang selalu Engkau berkati, sehingga semuanya berjalan menurut kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh perjumpaan dan perkuliahan ini ke dalam kuasa-Mu, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya mau tanya dulu yang lalu itu kita bicara tentang apa yang lalu, yang kemarin, minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita bicara tentang apa? Kemarin itu terakhir sampai di bagian iman, iptek, dan ekologi, Pak. Ya, terus tentang iptek, tentang ekologi itu apa? Apa yang dibicarakan tentang ekologi? Ekologi tahu nggak ekologi? Ekologi itu tentang lingkungan hidup ya. Pada dasarnya lingkungan hidup ciptaan Tuhan itu diciptakan dengan sempurna, namun tetap harus diolah, dikembangkan, diproses sedemikian rupa sehingga menjadi bermanfaat bagi kebaikan, bagi kesejahteraan, bagi kebahagiaan, dan bagi keselamatan seluruh umat manusia ya. Nah, yang jadi persoalan adalah uh, dalam melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu, banyak orang kemudian tidak melakukan dengan baik, dengan bijak sana sehingga terjadi kerusakan lingkungan ya, terjadi kerusakan lingkungan. Uh, Kerusakan lingkungan dengan berbagai bentuk, dalam berbagai bentuk ya, pencemaran, terus apa polusi ya, polusi itu pencemaran, terus ada kehancuran alam, erosi, terus kerusakan marga satwa, ekosistem dan sebagainya. Termasuk apa namanya kerusakan-kerusakan yang lain seperti polusi itu seperti sampah, kemudian banjir, terus gas, minyak dan sebagainya yang mencemarkan alam yang bersih, alam yang sempurna itu. Oleh karena itu, panggilan kita sebagai umat manusia yang taat beragama, memiliki moral dan sikap moral dan perbuatan moral yang baik, maka diharapkan kita menjaga lingkungan. Untuk yang belum rusak, kita lestarikan agar tidak rusak. Untuk yang sudah rusak, kita uh, pulihkan kembali melalui berbagai macam cara. Misalnya kalau erosi, kita misalnya dengan uh, penghijauan atau apalah, menanam kembali pohon-pohon agar uh, ada ketahanan dan seterusnya.
Intinya adalah memulihkan kalau yang sudah rusak. Nah, yang belum rusak jangan dirusakin. Yang belum habis jangan dihabisin. Makanya ada yang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak diperbaharui. Ya, yang tidak bisa diperbaharui itu kalau bisa penggunaannya hemat gitu loh. Kalau sumber daya alam yang bisa diperbaharui itu ya kita bisa perbaharui lagi, menanam kembali apa. Nah, itulah makanya gereja menyerukan agar seluruh umatnya terus menjaga, melestarikan, mengembangkan alam, eh, memulihkan alam sedemikian rupa sehingga kembali berfungsi untuk kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia. Dalam beberapa ajaran gereja itu disebutkan. Ensiklik Paus juga menyebutkan semuanya itu. Anda bisa baca di teks yang kemarin tuh ya. Nah, hari ini dan minggu depan itu pertemuan terakhir ya. Setelah itu UAS kan. Iya, Pak. Nah, 2 minggu terakhir ini kita akan bicara tentang moral dan masalah-masalah sosial. Ya, ini masalah moral dan masalah sosial ya. Moral dan masalah sosial. Apa itu moral? Saya mau tanya, apa itu moral? Keseluruhan aturan dan norma yang berlaku yang diterima oleh suatu Ah ya, masyarakat. ada terbaca di sini. Bacalah nggak apa-apa. Moral adalah keseluruhan aturan dan norma yang berlaku yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu sebagai arah atau pegangan dalam bertindak dan diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk. Ah, em, mengapa moral itu perlu? Nah, itu di bawahnya itu ya, agar manusia memiliki sikap, pikiran, sikap, perilaku, karakter yang positif, yang baik, yang benar dalam rangka kembali menjaga kebaikan bersama, menjaga kesejahteraan bersama, keteraturan, ketertiban, eh, keselamatan. Semuanya orientasinya sama. Atau kalau bahasa teman-teman kita itu kemaslahatan ya. Maka diperlukan moral. Nah, gampangnya itu adalah moral itu adalah eh, ketentuan atau norma yang mengatur pikiran, perasaan, perilaku, sikap, perilaku yang baik dan dan benar dan menolak, memerangi yang negatif, yang buruk dan atau yang tidak benar. Itu aja intinya. Atau lebih singkat lagi, kalau bicara tentang moral itu bicara tentang baik dan benar dan yang buruk atau salah. Yang baik dan benar dilakukan, diwujudkan, yang tidak baik, yang tidak benar itu ditolak, dihindari, diperangi, disingkirkan. Tuh, apa ini? Oh, ini. Dia nggak mau dilihat. Oh, dia nggak mau.
Nah, moral itu erat hubungannya dengan etika, ya. Etika sering diartikan sama dengan moral, namun sebenarnya berbeda. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas moralitas manusia. Etika memberikan pemikiran kritis tentang ajaran dan pandangan moral, apakah pandangan atau ajaran moral itu dapat dipertanggungjawab atau tidak. Moral dan agama bukanlah dua hal yang terpisah. Setiap agama menawarkan ajaran moral. Dalam agama, iman diungkapkan, sedangkan dalam moral itu iman diwujudkan. Maka kalau perwujudan iman itu kaitannya dengan moral ya. Ada beberapa keutamaan moral, yaitu kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian, keberanian, kerendahan, realistik dan kritis, nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini banyak ya. Antara lain cinta kasih ya. Nah, itu moral ya. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan moral. Ada 7 yang saya angkat. Saya tidak tahu apakah kita akan bisa membahasnya semua atau tidak. Tapi yang jelas, pertama berkaitan dengan seksualitas, yang kedua perkawinan, yang ketiga ekonomi. Mungkin ekonomi tidak kita bahas ya, mungkin tentang hidup manusia, tentang narkoba, tentang HIV/AIDS, dan pandemi ini menurut saya mungkin tidak akan dibahas karena ini sudah lewat ya. Walaupun sudah lewat, kita tetap menjaga. Itu beberapa hal yang akan kita bicarakan dalam pertemuan minggu ini dan minggu depan. Nah, pertama berkaitan dengan seks dan seksualitas ya. Pertama saya harus menjaga apa namanya? Ini gimana cara menghilangkan ini? Coba saya enggak mau deh. Clear, clear. Clear all drawing. Permain drawing. Saya ajak kita menyepakati dulu bahwa pembicaraan seks dan seksualitas itu menjadi suatu keharusan mulai dari anak-anak. Jadi jangan menghindarkan anak-anak dari pembicaraan ini. Kalau kita menghindarkan, maka mereka akan mencarinya sendiri. Makanya kita sebaiknya membicarakan. Tentu anak-anak yang sudah masanya bisa memahami ya. Kalau anak-anak kecil kan belum bisa kan. Kalau bayi kita bicarakan itu kan nggak bisa. Anak-anak yang sudah sekolah dan kalau sekolah SD kita bicara seks dan seksualitas dalam tataran mereka. Kalau SMP itu sudah bicara seks dan seksualitas, karena di buku agama itu juga ada tema mengenai seks dan seksualitas. Kalau pelajaran agama Katolik loh ya, saya ingat karena saya dulu mengajar di SMP juga, SMA juga, mahasiswa juga, orang tua juga, kakek-kakek juga. Apa yang Anda mengerti tentang seks dan seksualitas sebelum membaca ini? Silakan. Kita interaktif aja supaya nggak capek saya. Silakan. Masa nggak berani ngomong soal ini? Anda berani nggak? Berani harusnya. Tidak ada masalah itu barang pembicaraan tentang ini. Kan SMP udah pernah dibicarakan.
bedanya di SMP itu masih bicara tentang pengetahuan saja. Ya, pengetahuan dan sikap dan perilaku yang sifatnya untuk menghindari sikap dan perilaku yang negatif terhadap ini ya, terhadap seks dan seksualitas ya. Kalau di tingkat Anda itu memang sudah membicarakan ini dalam rangka sampai pada tingkat menilai perilaku sikap yang bertentangan atau tidak dengan moral gitu ya. Silakan. Wih, Anda bisa ngomong nggak sih? Bisa, Pak. Susah Eh, banget. Kalau seks Kan itu, ini barang ini bukan lagi tabu membicarakan. Ini sesuatu yang harus dibicarakan. eh, Pak, kalau misalkan seks itu, ya dia alat kelamin kayak misalkan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalkan seksualitas itu mungkin kayak hubungan, kayak ketertarikan kita gitu loh Iya, sama iya. jenis. Ya, oke, terima kasih. Yang lain? Yang lain? Aldi mana Aldi? Iya, Pak. Tolong responsif sedikit, saya capek lah. Saya ini tidak mau lah capek sekali. Tanggapi apa yang saya tanyakan. Aldi, terus siapa lagi tuh? Ima, terus Rini, Sandra, mana Sandra? Iya, Pak. Paham Anda paham nggak seks dan seksualitas? Beda nggak seks dan seksualitas? Beda, Pak. Apa bedanya? Kalau seks itu lebih ke satu gender ataupun jenis kelamin gitu ya, Pak. Kalau misalnya seksualitas itu lebih ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis ataupun sebagainya gitu, Pak. Baik, ini kan tertulis kan ini, tertulis dengan jelas ya. Seks itu alat kelamin, itu udah benar itu. Seks itu adalah kelamin. Berarti kalau bicara tentang seks itu adalah bicara tentang kelamin wanita dan laki-laki. Tapi kalau kita bicara tentang seksualitas, itu adalah bicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepriaan dan kewanitaan, kelaki-lakian dan keperempuanan. Seluruh kepribadian laki-laki dan perempuan itulah seksualitas. Artinya tidak hanya terbatas pada alat kelamin. Itu maksudnya. Jadi kalau bicara seksualitas itu keseluruhan kepriaan dan kewanitaan. Keseluruhan kepriaan dan kewanitaan itu berkaitan dengan emosi, pikiran, perasaan, naluri, hasrat, sampai dengan memang termasuk alat kelamin itu tadi. Jadi kalau alat kelamin itu memang sudah pasti masuk di seksualitas. Tapi kalau bicara tentang seks itu berarti hanya bicara tentang alat kelamin. Itu bedanya. Maka yang paling baik adalah kita bicara tentang seksualitas. Artinya kita bicara tentang keseluruhan kepriaan dan kewanitaan, ya.
Dan yang paling penting lagi ialah bahwa pandangan dan sikap serta perilaku kita terhadap seksualitas dan seks dan seksualitas itu. Kata kuncinya adalah seks dan seksualitas adalah anugerah Allah. Itu kata kunci. Ya, kata kunci. Ya, kata kuncinya itu. Kalau anugerah Allah, maka sangat berharga. Maka menghargai, menghormati merupakan panggilan kita sebagai manusia. Maka jangan merendahkan ini. Kalau merendahkan seks, seksualitas, maka merendahkan manusia itu sendiri. Karena seks dan seksualitas itu berkaitan langsung dengan seluruh kepribadian wanita dan pria. Yang merupakan anugerah dari Allah sendiri. Itu poinnya ya. Poin pokoknya itu, dan karenanya perilaku moral, sikap, pikiran. Jadi ini yang mau kita bicarakan. Jadi dimensi moralnya adalah ketika kita berpikir, bersikap, dan berperilaku terhadap seks dan seksualitas, itu harus berpikir, bersikap, dan berperilaku bahwa itu adalah anugerah Allah yang harus dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Penggunaannya boleh pada saatnya, jangan tidak pada saatnya dan tidak pada tempatnya, dan tidak boleh merendahkan itu perilaku moralnya. Berpikirlah positif, berperasaanlah positif, bersikap positif, dan berperilaku positif dan benar. Sebagai pribadi, kita juga harus menghargai sendiri. Barang-barang kita itu dihargai. Jangan sampai kita bikin aneh-aneh gitu ya. Nanti kita akan bicara di belakangnya. Banyak ya kita bicara. Nah, makanya saya akan lewati banyak hal untuk membicarakan hal-hal yang penting berkaitan dengan moral. Tapi ini sudah jelas ini maka pengantar yang penting bahwa seks dan seksualitas adalah anugerah Allah yang harus dihormati, dihargai, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua manusia di dunia ini, baik pria maupun wanita itu sendiri. Pria sendiri, wanita harus menjaga, saling menjaga, dan menjaga dirinya sendiri. Penggunaan seksualitas itu harus pada tempatnya. Maksudnya penggunaan hubungan seksual, relasi seksual itu atau sexual intercourse itu boleh dilakukan pada waktunya dan pada tempatnya. Pada waktunya itu kapan? Yaitu setelah Anda menikah secara resmi dan dilakukan pada tempat-tempat yang sesuai dengan ketentuan moral, etika gitu ya. Jangan melakukan di sembarangan tempat, itu namanya hewan, binatang gitu ya. Nah itu sebetulnya inti dari pembicaraan moral tentang seks dan seksualitas. Dan itu harus ditanamkan pendidikan ini kepada anak-anak. Nanti kalau Anda sudah berkeluarga, Anda menanamkan itu kepada anak-anak ketika mereka sudah mengerti soal hal ini. Nah, masalah-masalah moral yang sering muncul dalam kaitan dengan seksualitas adalah ini ya. Ada masturbation atau homofili atau onani, lalu homofilia, homoseksual, seks bebas, operasi ganti kelamin ya. Nah, ini yang saya tidak akan membicarakan ini secara detail, tapi ini adalah masalah moral ya, masalah moral ya. Saya rasa Anda bisa membaca juga di berbagai macam sumber, baik itu di media
elektronik maupun media cetak dan atau ya media cetak itu termasuk buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan ini. Eh, ini kalau saya bicarakan secara ringkas, tapi bisa kita lihat di sini ya. Ini masuk di sini ya. Ada yang tidak termasuk di sini. Ini yang pertama, misalnya yang kita bicarakan ini. Ini yang tidak bisa dilakukan ya oleh siapapun ya. Ini secara moral Kristiani maupun moral agama manapun itu tidak dibenarkan melakukan tindakan ini ya. Jadi teman-teman semua jangan menurunkan derajat Anda, menurunkan harkat dan martabat Anda dengan melakukan hal ini. Kemudian yang ini kelainan seksual ya. Ini juga tidak ya. Kita Indonesia menolak ya, walaupun beberapa negara masih sudah mengizinkan ya homoseksual ya, homoseksualitas, homofilia ya. Lalu seks bebas itu kita tidak, Indonesia tidak. Ini Indonesia tidak semua ini ya. Semua secara moral tidak dibenarkan. Hanya memang kalau untuk beberapa negara sudah membenarkan. Mengapa kita agama Katolik dan khusus Indonesia itu tidak agama Katolik secara keseluruhan loh ya. Nah hanya kita bingungnya itu negara-negara yang melegalkan itu yang nggak tahu kita. Tapi secara agama Katolik maupun khususnya di Indonesia itu menolak tegas homoseksual. Mengapa? Karena manusia itu pada dasarnya sudah diciptakan laki-laki dan perempuan. Maka homoseksual itu adalah penyimpangan atau kelainan ya. Dan kelainan semacam itu harus diobati dengan secara psikologis ya. Harus ada bimbingan, pendampingan, konseling ya. Saya tidak cenderung ingin lari ke bicara secara psikologis dan itu ya. Saya hanya bicara dari segi moral dan agama. Dan agama menolak ini ya. Nah, ada beberapa kelainan seksual ya. Kalau kita baca di buku abnormalitas seksual itu ada banyak ya. Nah, beberapa yang kita bisa lihat di sini adalah terjadinya perasaan erotis yang ditujukan kepada diri sendiri ya. Ini aneh menurut saya ya. Dan itulah makanya disebut kelainan. Lalu itu narsisismus ya. Lalu ini voyeurismus. Terjadi perasaan erotis hanya dengan mengamati jenis lain. Dia mengamati saja sudah merasakan secara erotis ya. Ekshibisionismus. Terjadi perasaan erotis dengan mempertontonkan. Nah, ini yang nggak baik juga itu. Tapi ada orang yang punya kelainan itu. Sadismus, ya, orang yang mengalami kepuasan dengan menyakiti. Nah, makanya kalau orang mengalami kelainan seksualitas di sadisme atau sadismus, maka dia cenderung memperkosa. Karena kalau dia tidak memperkosa, dia tidak mengalami kepuasan. Nah, itulah salah satu abnormalitas. Lalu masochismus, mendapat kepuasan justru dengan menderita. Nah, itu juga agak aneh juga. Makanya kelainan ya. Transvestitismus. Titismus ya, mendapatkan kepuasan dengan memanfaatkan pakaian jenis lain. Transseksual, itu yang sering heboh di media sosial itu LGBT itu ya. LGBT itu lesbian, gay, terus transseksual dan apa satunya LGBT biseksual ya. Kecenderungan
Kalau LGBT itu lesbian itu sudah jelas kalian tahu ya. Yang kedua itu apa? Gay itu juga gay itu homoseksual bidang laki-laki ya, laki-laki. Terus transseksual itu orang yang cenderung apa? Mengganti alat kelamin itu. Terus yang biseksual itu orang yang suka pada dua-duanya. Nah, itu yang nggak baik juga. Intinya semua ini adalah kelainan. Kelainan artinya tidak sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Oleh karena itu secara moral dan agama kita dan semua agama yang ada itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan ini ya. Terus bagaimana dengan kalau kita melihat dan tahu bahwa ada orang seperti ini? Nah, ini kita harus membantu mereka untuk keluar dari masalah itu. Walaupun itu tidak mudah, bahkan bisa disebut sangat sulit, ya, sangat sulit. Anda mempengaruhi orang-orang ini untuk kembali itu sulit, tidak mudah ya. Dan banyak kelainan seksual atau abnormalitas seksual yang bisa Anda baca di buku atau di media sosial. Tapi mengetahui ini maksudnya untuk mengetahui bahwa ternyata ada penyimpangan-penyimpangan atau kelainan seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang harus kita tolak, harus kita jauhi, yang harus kita tindakannya ya, perilakunya yang kita jauhi. Tapi orangnya tidak, karena orangnya tetap manusia juga kan. Bahkan kita dipanggil untuk mengajak mereka untuk kembali ke jati dirinya yang normal itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita mendoakan itulah minimal ya. Ada beberapa sikap terhadap seksualitas ya. Sikap yang cenderung menganggap tabu, jijik dan apa ya, memvonis terus mengadili ya. Ini yang kita tidak lagi menganggap seks dan seksualitas itu sebagai pembicaraan yang tabu. Tidak, untuk zaman sekarang tidak, karena memang harus merupakan pendidikan. Pendidikan seksualitas itu penting. Karena apa? Karena supaya orang tidak menyalahgunakan, tidak mengeksploitasi, tidak melakukan tindakan violence atau kekerasan terhadap seksualitas. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian ada yang menilai positif. Oh begini maksudnya, ada sikap positif, cenderung positif terhadap ini, beberapa hal ini ya. Cenderung positif namun